Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Y, petani milenial. Oke teman-teman, jadi sore hari ini kita lagi melakukan kegiatan panen, yaitu panen cabai rawit ya teman-teman. Jadi yang ingin disampaikan teman-teman terkait tanaman cabai ini yang saat ini sudah berbuah, bahkan sudah dilakukan pemanenan. Ini pamanenannya sudah sering, cuman yang dipanen sengaja dipanen itu pada sore hari ini teman-teman. Jadi artinya seperti ini teman-teman. Yang ingin saya sampaikan terkait video ini tanaman cabai sekitar jumlah populasi yaitu sekitar 200 batangan teman-teman. Sekitar 200 sampai 250 lah ya. Nah, pada saat itu tanaman cabai ini dilakukan ataupun ditanam di bekas tanaman semangka teman-teman. Jadi ini gulutan semangka, terlihat barisan yang keduanya itu teman-teman. Jadi sekitar 4 meter jarak antara gulutan, seperti itu. Nah, jadi yang pertama, lahan cabai ini yang ditanami cabai rawit yaitu lahan bekas teman-teman, atau bahasa petani yang kita sampaikan itu yaitu lahan bekas, seperti yang petani yang seperti petani bilang, lahan bekas ini sering dinamakan lahan janda teman-teman. Jadi begitu selesai tanam semangka itu ditanami cabai, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi tanpa pengolahan lahan lagi, langsung saja ditanam varietas tanaman cabai seperti itu. Nah, selain itu teman-teman, poin yang paling penting adalah tanaman cabai ini setelah ditanam itu tanpa mengalami perawatan teman-teman. Nah itu karena bukan tidak bukan disengaja ya teman-teman, untuk tidak dilakukan perawatan, akan tetapi pemiliknya ini, pemilik ataupun yang menanam cabai ini itu sedang ada kesibukan lain di luar, yang ya mungkin di luar apa dugaan lah ya teman-teman, karena ada urusan keluarga. Artinya si pemilik ini tidak ada di rumah selama hampir, udah berapa bulan mama tuh dek, 2 bulan lebih bahkan ya. 2 bulan lebih. Jadi begitu cabai ini selesai ditanam itu mungkin sekitar umur 15 ataupun 20 hari, enggak nyampe lah, umur 10 sampai 15 hari, 10 sampai 15 HST setelah ditanam, itu pemilik tanaman cabai ini ataupun yang menanam cabai ini itu pergi keluar kota teman-teman, sampai saat ini belum pulang. Nah ini yang menanam ini anaknya yang bedegul. Disuruh nyemprot nggak mau, suruh bersihin nggak mau, suruh mupuk nggak mau. Nah akhirnya seperti ini teman-teman hasilnya. Cuman yang ingin saya sampaikan yaitu tanaman cabai di lahan bekas ataupun lahan janda. Yang kedua itu menanam cabai tanpa perawatan sama sekali teman-teman. Disemprot pestisida, itu terkait masalah pestisida pungi tidak, terus punginya tidak, inseknya tidak, terus herbinya pun untuk menanggulangi gulma pun tidak teman-teman. Ini masih mending lah ada orang bekas ngarit ya ini teman-teman di sini. Nah itu rumputnya, masya Allah. Dan ini setelah yang kita panen teman-teman, saking lebatnya itu doyong, tidak dilakukan sanggahan bambu seperti yang biasa petani lakukan. Ini sampai mau roboh ya teman-teman. Ini sudah kita panen.
baru ingat saya, oh ya sudah kita buat konten aja gitu nah, untuk motivasi teman-teman petani yang akan menanam cabai ataupun teman-teman pemula ya. Artinya gini teman-teman, di lahan bekas, di lahan janda, menanam tanpa perawatan, hasilnya pun masih bisa kita panen gitu nah. Hasilnya masih kita dapatkan ataupun masih menghasilkan. Nah, bisa dilihat. Ini baru berapa batang ya? Ini ember yang 20 liter, teman-teman. Bekas ember cat ini udah setengahnya. Itu ke sana itu belum semua, teman-teman. Paling sekitar berapa batang ya ini? Ya sekitar 50 batangan lah ada. Kayaknya belum sampai yang dipanen. Itu pun dipanen sama adik ini. Itu yang tua-tuanya saja, teman-teman, yang sudah kelihatan tua bener gitu, yang hampir mau rontok gitu. Nah seperti ini nih, bisa dilihat. Ini beliau nggak panen. Nih, ini udah tua, ini sudah waktunya dipanen, tapi beliau tidak panen. Itu hal yang wajar karena beliau ini bukan seorang petani, bukan pegelut di bidang petani. Artinya belum ada wawasan ataupun pengalaman di bidang pertanian, teman-teman. Artinya memanennya hanya sekedarnya gitu. Kalau dipanen yang tua-tuanya semua ini mungkin sudah penuh kayak gitu. Nah, artinya teman-teman, untuk petani pemula ataupun petani yang akan menanam cabai khususnya di tanaman cabai rawit, itu jangan khawatir teman-teman akan berpikiran terjadi kegagalan. Ini aja teman-teman, cabai yang ditanam gitu kan di lahan bekas, terus ditanam begitu saja, ditinggal, tidak dilakukan perawatan, itu alhamdulillah bisa menghasilkan. Nah, ini kalau harganya pas mahal, ini ladang cuan nih, sumber cuan teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, untuk tanaman cabai itu insya Allah tidak akan menjadi suatu hal yang susah bagi teman-teman, apalagi benar-benar dirawat teman-teman, apalagi benar-benar dirawat ya teman-teman. Nah ini belum ini belum dipanen teman-teman. Ini terjadi keriting, memang iya terjadi virus keriting ya, terkena serangan virus keriting, terus kena mungkin hama trip dan segala macam, sehingga terjadi tanaman ini menjadi keriting teman-teman. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan poinnya. Akan tetapi siapapun orangnya, siapapun yang mau menanam cabai, siapapun petaninya, jika memang ada keinginan untuk menanam cabai, silahkan teman-teman. Silahkan kita lakukan penanaman cabai sesuai dengan kemampuan kita. Artinya tidak usah berlebihan, artinya tidak usah berpikir terlalu berlebihan, ini harus seperti apa, itu harus seperti apa, ini harus seperti apa. Yang jelas tanam dulu, nanti setelah berjalan ya, di saat misalnya di pengolahan lahan itu harus seperti apa, penanamannya harus seperti apa, perawatannya seperti apa, insya Allah berhasil teman-teman. Karena kuncinya teman-teman, kata kuncinya ini cabai yang tidak dirawat pun menghasilkan gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tanaman cabai rawit di bekas lahan semangka ataupun di lahan janda semangka, dan tanpa perawatan sama sekali teman-teman. Tidak sama sekali dilakukan penyemprotan maupun herbisidanya untuk rumput. Nah ini kebetulan seperti yang saya bilang tadi, ada orang merumput cari untuk pakan ternak teman-teman, untuk pakan sapi. Tidak di herbisida, tidak dilakukan penyemprotan herbisida maupun fungisida ataupun insektisidanya teman-teman. Apalagi pupuk gitu kan. Ini tidak dilakukan pemupukan. Nah, sekali saya ingat teman-teman, yang menanam ini dulu pernah memupuk sekali dengan dilakukan pemupukan tugal lagi teman-teman. Jadi sebenarnya bukan petani profesional ya, bukan petani profesional, cuman beliau ini
ada keinginan untuk menanam cabai, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini, walaupun ala kadarnya lah, tidak dilakukan semaksimal mungkin dalam pola penanaman cabai ini. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan ragu, tetap optimis, tetap berpikiran positif dalam berkarya. Maju terus untuk pangan kita berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.